Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPLS sampai 2 Malang yang beranggotakan saya Masudatu Thaibah, saya Novia Rizky Nopsiam, saya Nadia Tulusna, saya Marsyanda Alvina Khairunisa, saya Novinda Fira Fardiana. Baik, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tahap proses ideasi. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tahap proses ideasi. Adapun tujuan dari kami membuat ide-ide ini adalah untuk merancang aktivitas pembelajaran IPA yang lebih interaktif dan menarik sehingga siswa lebih terlibat dan minat belajarnya meningkat secara signifikan. Selanjutnya kami akan membacakan ide-ide yang telah kami tulis berdasarkan pemikiran dari masing-masing individu. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan memaparkan ide-ide yang berhasil kelompok kami kumpulkan. Di sini telah kami kelompokkan menjadi 6 klasifikasi mengenai ide-ide yang telah kami dapatkan. Untuk kelompok yang pertama yaitu mengenai asesmen interaktif. Nah, di kelompok asesmen interaktif ini terdiri dari website Wordwall, kemudian ada Quizizz dan juga Kahoot. Kemudian untuk media konvensionalnya terdapat media pembelajaran roda putar, kemudian penguatan materi IPA menggunakan game Clash of Cacan, kemudian terdapat permainan edukasi harta karun, terdapat juga TTS berupa kuis huruf yang juga dapat dibongkar pasang. Kemudian untuk kelompok yang kedua terdapat ide-ide dalam kelompok Edukit. Yang pertama ada Edukit IPA, kemudian water turbine untuk PLTA yaitu pembangkit listrik tenaga air di mana berupa simulasi energi terbarukan. Kemudian juga terdapat ide elektroskop sederhana, kemudian terdapat ide rangkaian seri pada lampu taman, dan juga terdapat ide kit mini pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan juga terdapat media pembelajaran Smartbox. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ide lainnya, yaitu yang pertama aplikasi interaktif. Aplikasi interaktif ini berupa Articulate Storyline, yang kedua Minecraft Education Edition, selanjutnya Vault Lab, dan selanjutnya adalah AR. Selanjutnya adalah untuk media cetak. Kami memberikan ide yaitu membuat LKPD berbentuk buku terintegrasi pad, materi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya adalah booklet. Sedangkan untuk learning management system kita menggunakan Google Site, yaitu terintegrasi semua link atau media pembelajaran yang akan digunakan. Lalu selanjutnya adalah pemantau tugas menggunakan Google Classroom. Sekian untuk ide yang kelompok kami temukan dan paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya kami di sini menyepakati untuk memilih topik listrik dinamis yaitu pada jenjang kelas 9 SMP. Nah, selanjutnya ide-ide yang telah kami paparkan sebelumnya itu kami menyepakati bahwa kami memakai ide yaitu berupa kit listrik dinamis. Nah, isi dari kit tersebut yaitu terdapat sebuah box besar di mana ketika kita membuka di situ ada sebuah barcode yang berisi manual book dan langkah penggunaan. Nah, selanjutnya selain box tersebut, di dalam box itu kita akan menyekat menjadi 2 bagian. Bagian pertama, kita akan membuat model rangkaian listrik seri. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan menggunakan kit yaitu rangkaian listrik paralel. Nah, untuk model rangkaian listrik seri sendiri, kita memakai miniatur lampu taman, dan untuk rangkaian listrik paralel sendiri itu yaitu berupa miniatur lampu lalu lintas. Nah, jadi dari Edukit tersebut, siswa ini diharapkan bisa merangkai sendiri melalui alat, bahan, dan perangkat yang sudah kami siapkan di Edukit tersebut. Nah, untuk selanjutnya mengenai miniatur lampu taman dan miniatur lampu lalu lintas akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototipe atau rancangan awal produk kita. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan traffic light atau miniatur lampu merah. Di sini menggunakan prinsip rangkaian
serangkaian paralel. Nah, jadi untuk bahan-bahannya kita menggunakan bahan-bahan bekas. Di sini untuk rancangan kardusnya akan menggunakan kardus bekas. Kemudian untuk warna lampunya nanti warna dari lampu ini nanti akan diakali menggunakan mika merah, mika kuning, dan juga mika hijau. Kemudian untuk peralatan rangkaian listriknya kita beli baru. Di sini terdapat 3 lampu, 3 saklar, dan juga 3 baterai dan kabel. Ini nanti kami akan menyediakan bahan-bahannya saja, kemudian nanti akan disusun sendiri oleh siswa seperti itu. Untuk selanjutnya prototipe street light akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya prototipe yang kedua yaitu street light menggunakan rangkaian seri. Di sini menggunakan bahan bekas ya agar tidak membutuhkan banyak biaya. Yang pertama kita membuat rangkaiannya menggunakan kardus. Lalu di sini ada kayak hiasan jalan dan tepi jalan ini menunjukkan kalau lampu di pinggir jalan itu menggunakan rangkaian seri. Di sini kita menggunakan bahannya sedotan dan di sini lampu kecil ada 2, lalu ada kabel. Kita menggunakan 1 saklar. Untuk saklarnya bisa diletakkan di belakang atau di bawah. Lalu ada 1 baterai. Bisa dimodifikasi sesuai kreativitas siswa masing-masing. Semakin bagus model modifikasinya akan menambah nilainya juga. Baik, selanjutnya selain 2 kit rangkaian yang telah disebutkan, kita juga membuat modul ajar yang tersemat dalam QR Code. Selain itu juga ada Learning Management System yang kita buat dengan Google Site. Kemudian kita sematkan dalam QR Code. Nah, Google Site tersebut berisi mengenai petunjuk penggunaan, kemudian lembar kerja peserta didik yang kita taruh ke dalam link live worksheet. Selain itu juga ada yang terakhir yakni assessment, yaitu berupa game yang kita sematkan ke dalam link Wordwall. Seperti itu. Baik, jadi ide tadi dan juga kesepakatan tentang ide ini sudah kami diskusikan dengan Guru Pamong, yang hasilnya adalah beliau menyetujui dan juga memberikan beberapa saran, yaitu antara lain tentang beliau berharap bahwa setelah prototipe ini jadi atau produk ini jadi, itu bisa dipakai di sekolah, lalu dilengkapi dengan petunjuk yang jelas dan juga desain yang bagus. Lalu juga beliau mengapresiasi kita tentang inisiatif kita untuk memakai barang-barang bahan-bahan dari bahan bekas karena wujud dari cinta lingkungan. Lalu juga beliau menyarankan untuk mempertimbangkan rincian pengeluaran agar dengan biaya minimum menghasilkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami memohon koreksi, saran, dan bimbingan yang membangun dari Bu Erni selaku dosen mata kuliah Design Thinking. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.